Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indonesia dengan NIM 2365041 dari kelas B. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya untuk memenuhi nilai mata kuliah metodologi penelitian. Baik, langsung saja. Proposal saya dengan judul pengembangan chatbot konseling psikologis berbasis NPL dan machine learning untuk remaja. Latar belakang. Remaja merupakan kelompok usia yang rentan mengalami berbagai tekanan psikolog, mulai dari tekanan akademik, pergaulan sosial, hingga pengaruh negatif media sosial. Sayangnya, masih banyak dari mereka yang enggan melakukan konseling secara langsung karena adanya stigma sosial, rasa malu atau tidak nyaman mengungkapkan masalah pribadi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah solusi digital yang dapat memberikan layanan konseling psikologi secara anonim, nyaman, dan dapat diakses kapan saja. Chatbot berbasis kecerdasan buatan dengan mendukung teknologi Natural Language Processing atau NPL dan machine learning untuk dapat menjadi alternatif yang efektif untuk memberikan dukungan emosional kepada remaja. Rumusan masalah. Penelitian ini dirancang untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana mengembangkan chatbot konseling psikologis berbasis NPL dan machine learning yang sesuai dengan kebutuhan remaja, dan bagaimana tingkat kemudahan pengguna serta kenyamanan pengguna dalam berinteraksi dengan chatbot tersebut. Selanjutnya, batasan masalah. Penelitian ini dibatasi hanya pada pengembangan chatbot berbasis teks dan tidak mencakup fitur suara atau video. Target penggunaan adalah remaja usia 13 hingga 19 tahun dengan layanan konseling yang diberikan bersifat umum dan tidak bertujuan untuk mendiagnosis kondisi psikologis secara profesional. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sebuah prototipe chatbot konseling psikologis berbasis teks yang mampu memproses bahasa alami dan memberikan respon empatik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai pengalaman pengguna user experience remaja dalam menggunakan chatbot sebagai media konseling awal. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua aspek. Dari sisi psikologis, chatbot yang dikembangkan diharapkan dapat membantu remaja mengekspresikan emosi secara anonim dan mengurangi hambatan dalam mencari bantuan. Dari sistem teknologis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem berbasis NPL dan machine learning yang dirancang dengan prinsip yang sesuai dengan karakteristik remaja. Selanjutnya, landasan teori, yaitu yang pertama ada NPL. NPL digunakan untuk memahami dan memproses bahasa alami dalam percakapan pengguna. Yang kedua ada machine learning, yaitu teknologi machine learning seperti LSTM dan BERT digunakan untuk memberikan respon yang relevan dan empatik. Yang ketiga ada unit D3 dan teknologi marker based art. Ini diperkenalkan sebagai pendukung visualisasi interaktif. Yang keempat ada user interaction, teori reaksi interaksi pengguna atau user experience menjadi dasar dalam merancang sistem yang nyaman dan responsif. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka pikir dalam penelitian ini dimulai dari identifikasi masalah psikologis yang dialami remaja, kemudian diarahkan pada solusi digital berupa chatbot berbasis NPL dan machine learning. Teknologi ini digunakan untuk memproses input teks dari pengguna, mengenali emosi, dan memberikan respon yang sesuai. Dengan demikian, chatbot yang dikembangkan diharap mampu memperluas akses terhadap pelayanan konseling secara anonim dan mendukung kesehatan mental remaja. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode research and development dengan pendekatan model waterfall. Tahap-tahapan dalam proses pengembangan sistem mencakup analisis kebutuhan, desain sistem,
Implementasi menggunakan Python dan teknologi NPL seperti Sparksheet atau BERT, pengujian chatbot oleh pengguna remaja, dan memelihara sistem berdasarkan umpan balik. Uji coba dilakukan secara daring dan difokuskan pada kelompok remaja usia 13-19 tahun. Selanjutnya, rancangan sistem. Rancangan chatbot ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu antarmuka pengguna, modul pemrosesan NPL dan machine learner, serta database interaksi. Proses dimulai pengguna yang mengirimkan input teks, kemudian diproses oleh modul NPL untuk menganalisis emosi dan konteks. Setelah itu, modul machine learner akan menilai respon paling sesuai dan mengirimkannya kembali kepada pengguna. Semua interaksi disimpan dalam database untuk keperluan evaluasi dan pengembangan lanjutan. Selanjutnya adalah jadwal penelitian. Penelitian direncanakan berlangsung selama 4 bulan dari Juli hingga Oktober 2025. Bulan pertama akan difokuskan pada studi literatur dan perumusan kebutuhan sistem. Bulan kedua dan ketiga diarahkan kepada perancang dan pengembangan chatbot. Selanjutnya uji coba sistem dan evaluasi pertama pengalaman pengguna dilakukan pada bulan keempat dan diakhiri dengan dokumentasi hasil akhir. Kesimpulan, chatbot konseling yang dikembangkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi media digital yang aman, nyaman, dan empatik bagi remaja dalam mengungkapkan perasaan mereka. Dengan memanfaatkan teknologi NPL dan machine learning, sistem ini mampu menciptakan interaksi yang lebih manusiawi dan mendukung proses refleksi emosional. Harapannya chatbot ini dapat menjadi langkah awal sebelum pengguna mendapatkan bantuan dari profesional. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.